goed gevoel. Mooi om weer terug te zijn. Bikin kaget. Tijjani Reijnders langsung ungkap hal ini soal uji coba timnas Indonesia versus Belanda. Federasi Malaysia punya niat contoh timnas Indonesia yang selalu berani tantang tim raksasa dunia. Gak nyangka, anak didik Sintayong malah dilarang abroad ke Eropa. Begini penjelasannya. Akhirnya benar terjadi. Pemain keturunan incaran Sintayong dulu, Tijjani Reijnders, langsung ngomong gini soal timnas Indonesia versus Belanda di uji coba. Tijjani Reijnders, pemain keturunan Indonesia yang membela timnas Belanda, mengaku sangat berharap laga uji coba melawan timnas Indonesia dapat terlaksana. Bagi Reijnders, pertandingan tersebut tidak hanya menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan sepak bolanya, tetapi juga akan menjadi momen emosional yang mendalam. Reijnders lahir dan besar di Belanda, namun darah Indonesia mengalir di tubuhnya melalui garis keturunan keluarganya. Kakek neneknya berasal dari Indonesia dan cerita tentang tanah leluhur selalu menjadi bagian dari kehidupannya. Meski tumbuh di lingkungan Eropa, Reijnders selalu merasakan ikatan yang kuat dengan budaya dan tradisi Indonesia. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Reijnders mengungkapkan betapa pentingnya laga uji coba melawan timnas Indonesia bagi dirinya. Ini akan menjadi momen yang sangat spesial dan emosional bagi saya. Bermain melawan tim dari negara asal kakek nenek saya akan membawa banyak kenangan dan perasaan, ujar Reijnders. Reijnders juga mengungkapkan harapannya agar pertandingan tersebut dapat menjadi jembatan yang menghubungkan dua budaya. Saya berharap laga ini tidak hanya menjadi pertandingan sepak bola, tetapi juga menjadi simbol persahabatan antara Belanda dan Indonesia. Saya ingin menunjukkan bahwa kita bisa bersatu melalui olahraga, tambahnya. Tak hanya itu, Reijnders juga mewakili pemain keturunan yang membela timnas Indonesia. Bukan hanya saya rasa semua pemain keturunan yang pergi ke timnas Indonesia akan mengalami hal yang sama dengan saya. Mereka akan bermain dengan sepenuh hati. Rasa bangga dan haru pasti akan terjadi nanti, tutupnya. Gebrakan Sintayong dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membuat Federasi Sepak Bola Malaysia FAM membuka mata. FAM akan membuat timnas Malaysia rutin menghadapi tim peringkat 100 dunia seperti yang dilakukan timnas Indonesia. Rencana itu disampaikan Wakil Presiden FAM, Mohd Firdaus Mohamad. Ia menilai jika ranking FIFA Timnas Malaysia ingin terdongkrak, ada baiknya skuad Harimau Malaya julukan Timnas Malaysia rutin menghadapi tim peringkat 100 dunia. Ia mengambil contoh keberanian Timnas Indonesia yang menghadapi juara Piala Dunia 2022 Argentina. Meski kalah 0-2, Timnas Indonesia mendapatkan banyak pengalaman dari laga tersebut. Kita berharap suatu hari nanti FAM akan berpikir ke arah sana rutin menghadapi tim peringkat 100 dunia. Sebab jikapun kami menang dari segi koleksi poin, ranking FIFA tidak akan naik, kata Mohd Firdaus Mohamad mengutip dari Metro Malaysia, Kamis 8 Agustus 2024. Jadi, kami harus mengambil pendekatan yang berani. Kita melihat Indonesia yang berani menghadapi tim sekelas juara dunia Argentina. Itu merupakan eksposure yang memungkinkan pemain kami mendapatkan sesuatu, lanjutnya. Timnas Malaysia akan menjadi tuan rumah turnamen bertajuk Pesta Bola Merdeka 2024 yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada 4 hingga 10 September 2024. Selain timnas Malaysia, peserta turnamen adalah Filipina yang kini menempati peringkat 147 dunia, Lebanon 117 dan Tajikistan 102. Melihat ranking calon lawan Malaysia, tak ada satupun yang menempati peringkat 100 dunia. Kondisi inilah yang menjadi perhatian Mohd Firdaus Mohamad. Menurut saya ini bukan sekadar soal ranking atau juara, namun eksposure ke timnas Malaysia itu penting.
Kami berharap ke depan kami bisa mendapatkan lawan yang lebih baik, tepatnya tim peringkat 100 dunia, tutupnya. Satu anak asuh Sintayong di Timnas Indonesia, Arkan Fikri, mencatatkan prestasi di Piala Presiden 2024. Arkan Fikri sukses membawa Arema FC menjadi juara dalam turnamen pramusim tersebut. Tidak hanya itu, Arkan Fikri mencatatkan namanya sebagai pemain muda terbaik di Piala Presiden 2024. Permainan Arkan Fikri yang gemilang tentu saja membuat kariernya bisa semakin cemerlang. Sebagai pesepak bola profesional, Arkan Fikri tentu saja mempunyai cita-cita untuk berkarier di luar negeri. Tentu saja orang tua Arkan Fikri mendukung itu. Sayangnya Arkan Fikri tidak boleh melanjutkan kariernya ke Eropa. Saya mendukung, tapi kalau ke luar negeri jangan jauh-jauh ya. Kalau bisa di Asia saja. Jangan jauh-jauh sekali, kata ibu Arkan Fikri, Faridah Purba, kepada awak media. Lanjut Faridah Purba, ia punya alasan untuk meminta anak kandungnya itu tidak berkarier ke Eropa. Sebab ia sangat menyayangi pemain asal Serdang Bedagal, Sumatera Utara, itu. Kalau jauh-jauh pasti kangen ya, yang pasti. Arkan Fikri itu anak yang baik dan sayang sama orang tuanya, kata Faridah Purba. Setiap Arkan Fikri bertanding baik itu di Timnas Indonesia atau Arema FC, keluarganya selalu mengadakan nonton bersama. Apalagi ayah Arkan Fikri merupakan kepala desa. Bapak suka ajak warganya untuk nonton bersama, kata Faridah Purba. Arkan Fikri merupakan anak yang soleh, tegas, dan sayang sama keluarganya. Jika berada di rumah, dia selalu berlatih sendiri dan pergi untuk nge-game. Dia anak yang cerdas di sekolahnya. Sholatnya rajin dan sayang sama orang tuanya, kata Faridah Purba. Arkan Fikri sempat dibully netizen karena gagal melesatkan tendangan penalti ke gawang Korea Selatan ketika membela timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 tahun 2024. Meski sempat dibully, mental bertandingnya tidak turun. Dia mengingatkan kepada kami, cobaan pasti datang dan itu semua proses. Insya Allah dia akan tetap jadi yang terbaik, tutup Faridah Purba.